menerima itu satu kata sederhana, tapi memang dampaknya luar biasa. Itu ketika aku menerima bahwa kondisiku seperti ini, itu tuh seperti lepas beban banyak dari punggung kepalaku untuk ke belakang itu. Dan itulah momentum. Balik lagi ya, aku selalu percaya dengan momentum takdir terbaik yang Allah kirim itu yaitu. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Station 2. Terima kasih buat kamu yang loyal sama Listen to Kimi FM dan masih di segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Untuk narasumber yang hadir di episode 12 sangat spesial karena sosoknya memang sudah menginspirasi banyak wanita. Selain itu, ibu tunggal yang hebat ini juga sering mengedukasi netizen di Indonesia. Ini dia, founder kumpulan emak blogger, co-founder Gerobak Korea, pegiat literasi digital, Mira Sahid. Hai Mbak Mira. Hai, halo Mbak Kimi. Apa kabar Mbak Mira Sahid? Baik, alhamdulillah kabarku baik. Masih di rumah karena pandemi ya dan PPKM. Terus ya senang, tenang, menyenangkan di rumah terus ya. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik juga, seru juga. Maksudnya ambil positifnya ya, kita jadi deket sama anak gitu di rumah aja. Betul banget. Oke, sebelumnya thank you banget Mbak Mira sudah hadir di episode 12 kali ini. I feel so honored karena memang nama seorang Mira Sahid itu kalau di dunia digital Indonesia tuh orang udah aware lah ya dari dulu sampai sekarang. Masya Allah. Iya, dan satu kehormatan sekali nih saya bisa menghadirkan sosok seorang bisa dibilang wanita inspirasi, ibu inspirasi untuk di Indonesia. Salah satunya menjadi support system di Listen to Kimi FM. Kalau boleh tahu perjalanan karirnya seorang Mira Sahid gitu. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat Kimi. Aku sudah dikasih kesempatan di Listen to Kimi-nya. Wah, ini sih luar biasa nih. Aku punya podcast aja belum seaktif ini ya. Oke, awal mulanya aku masuk ke dunia digital ini setelah aku resign saat itu 2006 ya. Kemudian 2007 mengenal Facebook. Dan 2008 aku masuk ke dunia MLM. Ya kan, bisnis ceritanya waktu itu. Dan saat itu aku memanfaatkan media sosial which is blog saat itu untuk membangun cerita tentang perjalananku di dunia MLM tersebut. Ternyata aku menikmati aktivitas ngeblog itu, menulis itu, bercerita dan lain sebagainya. Itu mengenal blog pertama kali. Nah, dari situ aku juga mengenal networkingnya gitu kan ya. Toolsnya adalah blog dan kemudian aku mengenal dunia networkingnya di dunia blogging itu. Ternyata menyenangkan. Aku bisa mengenal melalui networking blog ini ya, melalui media sosial dengan teman-teman dari berbagai daerah ya, dari hampir dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Lalu akhirnya menikmati keseruan itu, aku dilema saat itu gitu kan ya, apakah aku harus terus mengembangkan bisnis MLM-ku atau aku mengembangkan bidangku di dunia blogging ini gitu kan ya. Dan akhirnya coba-coba tuh 2012 tuh aku bikin komunitas kumpulan mak blogger. Jadi 2008 aku mulai ngeblog. Ada 1 tahun aku fokuskan blog dan MLM-ku, kemudian sempat turun gamang gitu kan ya, bingung, dan akhirnya di 2012 aku meninggalkan MLM-nya dan akhirnya mencoba fokus untuk mengembangkan komunitas yang aku bentuk saat itu 2012 ya, Januari tepatnya, dengan nama Kumpulan Emak Blogger. Dan ternyata di luar ekspektasiku, kemunculan komunitas ini mungkin momennya pas tepat dengan kemunculan geliat komunitas di media sosial. Karena saat itu kan kita tahu kalau Facebook sempat ramai, kemudian beralih ke Twitter ya orang-orang, dan geliat komunitas juga sedang ramai lagi. Sampai akhirnya kami banyak sekali tuh diliput oleh media, termasuk salah satunya di tempat Kimi ya saat itu ya, gitu kan, di Women Radio. Kemudian juga kami mengadakan acara-acara offline gitu kan, tatap muka, karena memang itu kayak jadi salah satu kopdar buat blogger, itu menyenangkan sekali gitu kan. Selama ini
selama ini saling mengenal di dunia online dan kemudian secara nyata kami bertemu. Gitu loh. Nah dari situlah perjalanan akhirnya aku mengenal dunia digital lebih dalam lagi. Karena aku yang membentuk komunitas ini, ya otomatis kan berpikir nih gimana supaya komunitas ini bisa berjalan dari sisi edukasinya gitu kan, dari sisi monetize-nya juga, karena saat itu ternyata mulai banyak juga bermunculan ajakan kolaborasi dan kerjasama kepada komunitas kami untuk memberdayakan teman-teman kumpulan emak blogger ini gitu, untuk masuk ke dalam ranah digital marketing mereka gitu loh. Wow, dari situ keren banget ya. Oke. Ya. Dan dari situ ya alhamdulillah sih, maksudnya membernya bertambah terus ya, karena memang kan kita perempuan, khusus untuk perempuan gitu kan, dan ya namanya perempuan kan memang secara gennya mereka butuh komunitas kan untuk eksistensi. Ya alhamdulillah lah, maksudnya sampai sekarang masih bersama-sama di KEB gitu. Iya, dari 2008 dan ditetapkan Januari 2012 ya Mbak Mir, berarti itu udah 9 tahun yang lalu gitu kan. di mana pandemi belum ada gitu kan, orang belum terlalu aware dengan digital gitu kan. Nah, kalau boleh tahu gimana caranya Mbak Mira waktu itu bisa yakin kalau tadi kan Mbak Mira bilang ya, misalnya gaming antara mau MLM apa berdalami ini kan konten bloggingnya ini, bloggernya dulu gitu kan. Iya. Karena setelah aku merasa-rasa aku ini termasuk yang mengandalkan rasa ya, karena aku juga belajar tentang ilmu genetik gitu kan ya. Ada orang-orang kecenderungan yang memang dominannya itu belahan otaknya itu cara kerjanya dengan rasa. Tapi itu nanti kita bahas saya sesi genetik ya. Tapi maksudnya ini aku mau ngomong tentang saat itu aku merasa bahwa feelingku ini lebih bilang kalau aku kayaknya udah deh lo masuk ke dunia blogging deh, karena memang kan ini digital, siapa tahu digital itu kan berkembang terus. Dulu juga udah kebuktiin gitu kan, lo nggak punya handphone sekarang udah punya handphone, dulu nggak ada handphone sekarang ada handphone, ponsel pintar ibaratnya gitu kan ya. Dulu nggak ada Facebook sekarang ada Facebook. Nah dari situ akhirnya ya udah deh aku lepas tuh dunia MLM-nya gitu kan ya, dan yakin tapi memang tidak ngotot juga di kumpulan mal blogger ini gitu kan. Komunitas ini aku jalani dengan marwahnya community gitu kan ya, meskipun saat itu sudah ada monetize-nya, endorse untuk para member ataupun menghasilkan peluang-peluang lain gitu kan ya. Tapi aku menjalani coba santai, jangan terlalu terburu-buru. Tapi memang ternyata itu momentum ya, mungkin ya momentum komunitas kami itu tepat dengan di mana para brand juga membutuhkan community untuk menggaungkan campaign-nya gitu kan. Apalagi kita ini perempuan semua isinya, apalagi emak-emak gitu kan ya. Dimana kalau kita tahu kan penentu di rumah itu kebanyakan emak-emak ya, istri ibaratnya ibu gitu. Jadi itu luar biasa Kimo. Maksudnya di tahun pertama, kedua, ketiga itu kami tuh kebanjiran ibaratnya gitu, alhamdulillah ya, maksudnya kebanjiran order kerjasama dengan brand-brand yang melibatkan kami untuk campaign mereka gitu loh. Dan saya tentu senang dong, karena di sini saya berperan, saya memberdayakan teman-teman, which is ya ini bukan kepentingan saya pribadi, tapi memang kepentingan banyak teman-teman gitu kan ya. Mereka bisa punya potensi, mereka bisa berdaya, dan mereka juga bisa mendapatkan peluang dari potensi mereka masing-masing gitu loh. Itu akhirnya dari situlah makin yakin tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, keenam, ketujuh menghadapi pandemi kan ya, 7 ke 8 lah, karena udah 9 tahun gitu. Itu menghadapi pandemi ini gimana nih? Wah, sempet banyak nih keluhan dari emak-emak blogger. Waduh, jobnya pada cancel semua, karena kan memang campaign rata-rata brand itu ada gatheringnya gitu kan ya, gathering blogger, kemudian dari situ mereka SOW-nya review dan lain-lain sebagainya. Ini kan semua postpone tuh, berarti kan eventnya cancel. Yaitu sempat mengalami stuck gitu loh, teman-teman blogger juga harus gimana. Nah itu justru menjadi PR kami juga untuk terus memotivasi mereka. Ayo pokoknya kita tetap, karena kita blogger, kita memberikan informasi gitu kan ya, kita membagikan konten, ya tetaplah berkarya dengan konten original kita. That's why kenapa di 2007 sejak kami bergabung dengan Siberkreasi juga akhirnya kami mencoba memasukkan materi edukasi literasi digital ini ke emak-emak ini, supaya mereka tidak terlalu full dengan peluang atau tidak terlalu nyaman dengan
ibaratnya job review atau endorse dan lain-lain. Tapi yuk mari kita sama-sama pahami bahwa literasi digital ini luas loh. Dan salah satunya adalah dunia blog ini gitu loh. Ya alhamdulillah udah 4 tahun bergabung dengan Siberkreasi. Ketika pandemi kemarin hadir juga akhirnya kami bisa menitipkan ilmu itu untuk jadi bekal teman-teman mama blogger supaya it's okay ya. Sekarang kita mungkin teman-teman ada yang kehilangan jobnya dan lain-lain, tapi mari kita perkaya wawasan kita dengan literasi digital. Untuk kamu tenaga kesehatan Kota Bekasi yang tiada henti membantu kami, terimalah apresiasi kecil kami untuk seluruh nakes di kota ini yang telah banyak membantu kita selama pandemi. Kedai Kopi Karna Rasa memberikan 1 cup kopi gratis untuk seluruh nakes, hanya berlaku untuk take away. Info selengkapnya silakan langsung cek di Instagram @kedaikopikarnarasa. Kedai Kopi Karna Rasa. Karena rasa bukan brand. You're on Listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Sekarang kita masuk kepada konten yang Mbak Mira pribadi deh. Apakah pada akhirnya Mbak Mira juga membuat konten itu sebagai pengingat diri sendiri gitu ya? Atau memang ya Mbak Mira juga ada rasa masih trauma untuk buat hubungan baru lagi? Dan kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih sejak perpisahan Mbak Mira terakhir hingga akhirnya sekarang bisa menjadi wanita hebat, even Mbak Mira adalah seorang single fighter? Oke, sebetulnya beban kalau saya disebut sebagai wanita hebat, apalagi menginspirasi ya, karena justru memang saya merasa bahwa ini adalah peran yang dititipkan Allah kepada saya yang memang seperti ini gitu kan ya, menjadi ibu tunggal, dan ternyata saya juga harus mengemban amanah komunitas saya ini harus tetap berjalan dengan kondisi yang seperti ini gitu kan ya. Nah, selama menjalani peran ini sudah masuk tahun ke-6 sampai per Juli ini tepatnya. Trauma sih sebetulnya enggak ya, karena buat aku memaknai perpisahan itu sekarang sudah dengan clear aja gitu, karena memang sudah jodohku sudah sampai di situ, kenapa lagi sih gitu kan. Toh ibaratnya aku juga menyadari bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang perlu aku disclaimer sebagai milikku, even itu anakku sendiri gitu kan ya, karena semua memang akan mengalami perpisahan itu sih. Jadi kalau untuk sebuah hubungan, trauma itu sudah lewat gitu kan. Adapun kalau misalnya aku sampai sekarang kayaknya kok belum kelihatan ya gitu kan ya menggandeng seseorang lagi, bukan kepada lebih traumanya, tapi justru sekarang aku melihat ini eksistensi. Ketika aku mau memulai sebuah hubungan ini, aku harus merefleksikan kembali gitu kan ya, kebutuhan dari hubungan ini, apakah memang aku benar-benar ingin menikah lagi, butuh menikah lagi, atau itu sekedar emosiku gitu kan ya, khawatirnya aku belum selesai nih dengan diriku sendiri. That's why tadi kalau misalnya kita bicara konten nih, Kimi lihat konten-konten aku tentang single mom gitu kan ya, atau misalnya ada empowering di situnya, ya itu salah satunya adalah untuk mengingatkan aku sendiri juga sih, bahwa ketika ya Tuhan memberikan peran ini sampai saat ini tahun ke-6, wow, kadang aku sendiri udah 6 tahun ya gitu kan menjadi ibu tunggal ini, tapi ya aku menjalaninya alhamdulillah. Merasa bahwa bukan senang dalam arti gue happy jadi single mom, enggak, tapi berjalannya dengan waktu aku belajar banyak hal dengan peran yang Allah titipkan saat ini gitu. Ya aku merasa bahwa mungkin kalau kita bicara dalam agama Islam kan, maksudnya ada pintu-pintu ke surga gitu kan ya, sebagai seorang perempuan gitu kan. Aku sempat bertanya sama guruku juga, lalu aku bagaimana nih sebagai seorang ibu tunggal? Ya kamu berdaya saja dengan potensimu. Ya akhirnya kan aku semakin mantap bahwa ya berarti peranku dalam kondisi seperti ini ya literasi digital is my way gitu loh, untuk menanam benih-benih amalanku gitu kan ya, meskipun aku juga tidak sangat percaya diri itu akan bernilai seperti apa, tapi dengan potensiku aku melihat lagi 2008 aku terjun ke sini, 2012 ketemu dengan Siberkreasi, berbagi menjadi public speaker literasi digital. Lalu kenapa aku harus merasa ragu lagi dengan kondisi yang saat ini gitu loh? Kenapa aku harus lagi mempertanyakan kok gue nggak
nggak nikah lagi ya gitu kan, atau misalnya gue mencoba menjawab, Mbak Mira kenapa nggak nikah lagi gitu kan ya, awal-awalnya mungkin dulu ditanya gitu, apaan sih gitu kan ya, kayak lu kepo banget hidup gue gitu kan. Tapi ya lama-lama ya ada peran yang memang sedang saya jalankan, bukan berarti saya menutup itu gitu kan ya, kan perkara jodoh, kematian, rezeki itu sudah ada suratannya gitu kan, takdirnya sendiri gitu. Nah berarti kan tugasku adalah bagaimana memantaskan peranku yang sekarang supaya nanti Allah kasih bonusnya itu ya who knows, mungkin nanti gitu kan ya diberinya calon imam yang better, yang bisa membawaku ke arah lebih baik, tentunya ke surganya ya, amin ya rabbal alamin gitu. Tapi ya sekarang kan fokusku tinggal oke, sekarang aku jalani peranku saat ini. Gimana sih caranya menghadapi ini kan, karena juga sebagai support system nih Mbak Listen to Kimi FM ini ingin memberikan support system buat teman-teman seperti yang Mbak Mira tahu ya, kita hidup di Indonesia, stigma ibu tunggal katakanlah yang ada di kiri kanan kita nih ya, tetangga maupun keluarga dekat bahkan selalu ngejudge, kalau lu nggak nikah lagi, emang lu nggak mau kasihan sama anak lu nggak punya bapak, gampangnya gitu kan, kita selalu ada hal gitu. Nah 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi kalau misalkan Mbak Mira boleh kasih masukan buat teman-teman sedang mendengarkan menghadapi omongan-omongan yang negatif tentang kita sebagai ibu tunggal, tentang kita yang belum ya katakanlah bukan yang belum mau nikah lagi, tapi memang belum ada jodohnya lagi, itu enaknya gimana Mbak ngadepin secara emosional atau ya udah cuekin aja, karena kan kadang dilema ya, apalagi kalau udah ya keluarga dekat lah katakanlah seperti itu. Pernah di posisi itu kan Mbak Mira? Oh pernah, dan memang kalimat-kalimat itu datang dari orang terdekat justru kan. Awal-awal iya tentu itu sangat mengganggu buat aku pribadi gitu kan ya. Enak banget ya orang ngomentari hidup orang, ngomentari bagaimana keberlangsungan hidup orang gitu kan, ibaratnya gue bertahan dengan diri gue sendiri, kehidupan sendiri aja cukup berat gitu kan ya. Tapi memang saat ini juga aku nggak bisa bilang sama teman-teman udah lupain, nggak usah didengerin, nggak bisa gitu juga, karena setiap orang akan berproses dengan kalimat-kalimat itu. So terima, kalau menurut aku ya dari sisi aku, kalau ada orang dengan stigmanya, mungkin first impression itu akan gitu kan ya, mungkin kalau ada yang feel-nya sama kayak aku, sensitif, akan langsung berasa nih rasanya. Tapi kalau ada yang orangnya main logika, pasti pikirannya juga bermain, kenapa dia ngomong kayak gitu ya gitu kan ya. Jadi respons pertama itulah yang diterima itu, tapi diolah gitu. Diolah dalam arti kita tidak perlu langsung feedback gimana-gimana, karena itu yang aku lakukan dulu gitu kan ya. Maksudnya aku langsung memberi respons yang cukup sedikit keras bahkan, atau kadang langsung back off gitu kan ya. Tapi ternyata itu malah membuat aku tersiksa sendiri juga gitu loh Kimi, karena memang itu memberikan dampak mental buat aku tuh, jadi yang kayak sebel, kesel gitu kan ya sama keadaan, sama orang yang nanya gitu kan ya, dan itu bisa berlangsung 1-2 hari. Nah, tapi akhirnya karena mungkin sering mendapatkan pertanyaan begitu, belum lagi stigma, belum lagi bercandaan-bercandaan yang datang dari kaum Adam ataupun circle terdekat, aku belajar dari situ. Kenapa ya mereka seperti itu gitulah. Padahal mereka lahir misalnya dari seorang perempuan, atau mereka juga punya ibu, atau kamu itu kan sesama perempuan, tapi kenapa kok kamu mengejek saya, ibaratnya kayak gitu kan ya. Disinilah akhirnya aku menyadari bahwa rumus bahwa kita tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi seseorang sampai kita berada di dalam situasi seperti itu. Itu benar banget. Ya kan? Dulu aku melihat ibu tunggal itu yang kayaknya cuma bisa bilang sabar ya. But in the way aku dalam posisi itu, kadang itu jadi toksik gitu loh. Udahlah, basi lo ngomongin sabar ke gue gitu kan ya. Karena ya memang kami mau, bukan tidak punya pilihan kami itu ya memang harus seperti itu, harus sabar gitu loh, harus kuat, harus mandiri, harus melayani semua itu gitu kan ya, berperang dengan perasaan sendiri, belum lagi dengan keadaan, kondisi, mencari nafkah dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya aku menyadari dengan proses 6 tahun benar Kimi, itu bukan waktu yang sebentar, sampai akhirnya aku belajar setiap masa, setiap fase, setiap kekecewaan, kesedihan, kesepian dan lain sebagainya, aku berdialog dengan diriku sendiri, karena kebetulan aku memang punya cara self healing dengan beryoga kan ya. Aku aktif yoga juga dan menulis, dan itu sangat membantu sekali gitu. Jadi
selain itu juga aku menemukan support system komunitas di Single Moms Indonesia yang memang saat itu juga menjadi wadah tempat kami bernaung gitu, seperti rumah gitu kan ya. Nah itulah kenapa kalau terkait pertanyaan Kimi tadi ya sebetulnya stigma itu memang harus kita lawan, tapi sebelum kita melawan itu kita sudah sadar diri porsi kita ini seperti apa. Artinya kita sudah clear ya bahwa ketika kita mau memberikan edukasi literasi itu ya memang dengan tujuan baik bahwa yuk kita sama-sama pahami digital etik yuk sekarang bahwa itu termasuk ke dalam cyberbully loh gitu kan ya, atau misalnya itu termasuk ke dalam perundungan loh gitu kan ya. Kalau di digital kan cyberbully, berarti kalau di kehidupan nyata perundungan dan bercandaan itu yuk mari kita sama-sama kurangi gitu loh. Dan akhirnya itu yang membuat aku lebih concern di literasi digital ini untuk ya ternyata masih banyak loh orang yang sampai saat ini juga ngebercandain. Butuh berapa lama serta harus support sistemnya seperti apa? Karena kembali lagi kadang kita mau cerita sama temen juga takutnya menjadi toxic yang yang membuat kita mental health kita tambah down. Baiknya gimana sih? Baiknya gimana menurut Mbak Mira? Ya apa yang ditanyakan Kim itu pokoknya aku kayaknya udah pernah ngalami deh gitu kan, fase-fase seperti itu gitu kan ya. Aku butuh 1 tahun untuk akhirnya menerima bahwa aku ini seorang ibu tunggal saat ini. Itu baru menerima status ya, maksudnya aku ibu tunggal, dan baru berani speak up mengakui bahwa ya aku adalah seorang ibu tunggal ke publik ya. Nah 1 tahun itu tentu ada gejolak batinnya karena aku kan as a feeling introvert ya, maksudnya yang ketika punya persoalan tuh aku akan menyendiri, dan itu bener-bener aku stres, aku drop banget gitu. Itu bener-bener titik terendah dalam kehidupanku. Seorang aku yang lagi produktif banget tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi menjadi seorang ibu tunggal ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi kemudian qadarullah ya kalau secara Islam gitu kan ya. Karena everything happen for a reason itu, dan kita itu memang tidak pernah salah dipertemukan dengan orang yang akan membantu kita gitu kan. Dalam perjalanan 1 tahun itu aku minta sama Allah, tentunya ya saya percaya siapapun sudah melakukan itu gitu kan ya. Hanya tinggal bagaimana sabarnya kita menunggu jalan itu gitu loh. Saat itu akhirnya aku dipertemukan lah ya ini dengan Maureen ini, dengan Oyen ini gitu kan. Padahal sebelumnya aku juga udah kenal, tapi tiba-tiba ketemu ngobrol. Dia juga kaget karena aku sekarang sudah single mom gitu kan. Banyak ngobrol, banyak gini. Aku mendengar sharing dia, aku mendengar sharing dari cerita-cerita di ibu tunggal seperti apa. Akhirnya aku bukan compare ya, tapi lebih kepada kok berarti aku masih lebih beruntung ya. Maksudnya meskipun aku bercerai dalam kondisi seperti ini, aku masih ada baiknya loh seperti ini gitu kan ya. Aku tetap sehat, anak-anakku masih bersamaku gitu kan, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Itu jadi aku memaknai dulu gitu dari ceritaku itu. Nah support system, balik lagi aku tadi bilang aku dipertemukan dengan support system yang tepat, maka aku berceritalah dengan support system itu gitu. Sahabat-sahabatku bagaimana ya, tentu mereka menjadi garda terdepan, tapi kan ya sabar gitu kan ya, ibaratnya mereka memeluk aku dan lain sebagainya. Aku tidak diperlihatkan nih sisi ibu tunggal lain yang memang senasib ibaratnya gitu kan ya, menjadi ibu tunggal. Nah ternyata pada saat Allah membawaku ke dalam komunitas single mom ini, aku berkaca pada banyak kasus mereka gitu loh. Dan itulah akhirnya membuat aku sadar, oke, aku nih ternyata sudah dikasih persoalan sesuai dengan porsiku. So kenapa aku harus merasa lemah gitu? Karena Tuhan, ya aku percaya Allah menempatkan posisiku dalam kondisi ini sesuai dengan kemampuanku. 1 tahun tepat aku membuka diri, aku malah menuliskan di blogku bahwa ya sekarang aku menjadi seorang ibu tunggal dan lain-lain, dan aku juga balik lagi ke komunitas karena aku sempat meninggalkan komunitasku juga untuk healing gitu kan ya. Aku nggak menjadi insecure, aku menjadi nggak mau tahu, aku menjadi banyak banget ya pokoknya. Tapi kan itu nggak adil karena ini komunitas yang aku bentuk, dan masa aku harus tinggalin gitu kan. Balik lagi ini soal amanah. Aku balik lagi, aku yakinkan mereka, oke, I'm ready gitu kan ya. Nah dari situ, jadi memang target waktu boleh dibuat oleh kita sendiri, tapi meminta kepada Allah terus juga, itu juga akan ada jawabannya selama kita meyakini bahwa ya aku bisa ya Allah, tolong pertemukan aku dengan siapa untuk bisa membantuku, atau buatlah aku bisa bangkit dalam kondisiku sekarang ini gitu.
Nah, tapi tentu yakini proses itu akan berbeda setiap orang. Jadi di sini aku tidak akan bilang ya yang pertama pokoknya dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Aku percaya itu seorang sudah melakukan itu gitu kan ya. Memang itu yang paling utama. Yang kedua ya memang temukan support sistemnya. Yang ketiga itu tadi menerima itu satu kata sederhana tapi memang dampaknya luar biasa. Itu ketika aku menerima bahwa kondisiku seperti ini itu tuh seperti lepas beban banyak dari punggung kepalaku untuk ke belakang itu. Dan itulah momentum. Balik lagi ya, aku selalu percaya dengan momentum takdir terbaik yang Allah kirim itu yaitu. Buat kita nih kaum ibu tunggal, perempuan-perempuan yang memang seorang ibu tunggal, tentunya nggak perlu takut untuk speak up ya tentang ibu tunggal. Misalnya saya seorang ibu tunggal, tapi kita berdaya, kita fokus untuk mengedukasi orang-orang bahwa sekarang tidak sama seperti dulu. Ketika kita bicara tentang bercandai janda itu common method tuh nggak bisa gitu kan ya, karena udah beda zamannya gitu loh. Banyak apalagi dalam komunitas single mom Indonesia sendiri kan kita sedang berjuang nih untuk edukasi ini gitu kan. Jadi yuk buat ibu tunggal di luar sana juga sama-sama kalau memang sudah berani muncul dengan statusnya, it's okay, itu bukan aib gitu loh. Selama kita juga bisa berdaya ya, bisa turut sama-sama speak up bahwa memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat di luar sana, bercanda itu sudah tidak etis lagi saat ini. Perlu kalori buat nemenin hari? Rosti Jagakarsa mungkin yang kamu cari. Spesialis ayam dan bebek panggang premium yang bikin nasimu nggak cukup sepiring. Buruan order lewat WhatsApp di 08111744641 atau lewat GoFood dan GrabFood. Rosti Jagakarsa, tasty roasted in every bite. More info, follow Instagram dan Facebook @rosti_jagakarsa. You're on Listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Apa yang ingin Mbak Mira sampaikan kepada pendengar Listen to Kimi FM, khususnya yang mungkin saat ini sedang berada di titik bawah dan merasa bahwa kayaknya ya kayak Mbak Mira juga pernah melewati masa-masa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, tapi ya life is must go on gitu, life is moving on. What do you want to say, Mbak Mira? Oke, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada dalam kondisi ketidaknyamanan, gitu kan ya, percayalah bahwa ketika kita dihadapkan dalam kondisi ini menjadi ketetapan Allah, ketetapan Tuhan yang memang diperuntukkan untuk kita. Tugas kita adalah bagaimana menerima ketetapan itu sebagai peran kita saat ini dengan sebaik-baiknya, gitu. Memang persoalan hidup ini tidak akan berhenti atau tidak akan berisi kebahagiaan terus. Karena dari kesedihan, dari kesakitan, dari ratapan, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kita tumbuh mengasuh pikiran kita dengan lebih bijak lagi. Karena percaya saja di antara tangis, di antara ratapan, di antara doa malam kita di sudut malam itu akan selalu ada harapan dan impian yang juga Allah berikan untuk kita. Dan percaya saja, yakini saja, maka semua akan baik-baik saja. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Station 2 bersama Mira Sahid. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned and listen to Kimi FM. Bye!